jaringan. Baik, kita ulangi kembali soal yang ini. Soalnya. Setelah bergabung kembali, setelah putus tadi beberapa saat, ya oke. Kita ya, Pak. dari sini kita akan coba buat jawabannya dari soal yang ada ini. Kita buat algoritmanya. Nah, tadi di sini kita teruskan soal yang ada tadi. Nah, ini soalnya tadi. Algoritmanya kita teruskan ya. Oke, kita teruskan. Itu dia. Sini tadi ini begin untuk dia, ini n-nya. Ini begin untuk while, ini n-nya. Lalu sini kita buat apa? Kita buat dulu tadi yang bahagian jika, Pak. Bahagian yang ini. Nah, bagian yang ini dulu kita buat. Yang satu. Satu ini tadi karena kita gunakan variabelnya K, maka ini K. Berarti echo atau print K atau echo K. Nah, kita buat dulu bagian yang ini ya. Yang ini. Oke. Kita buat dulu. Lalu di sini kita buatkan apa? Karena nanti variabelnya K, di sini echo, di sini K. Nah, kemudian tanda sambung. Tanda sambung, kemudian tanda kutip. Kita buat apa adanya ini, yang di atas ini, kita copy ini. Kali. Nah, kita copy. Taruh di sana. Paste. Nah, dibuat apa adanya. Kemudian tanda sambung lagi, itu titik tanda sambung namanya itu ya. Titik itu kita anggap tanda sambung. Kita baca tanda sambung. Nah, kemudian di sini kita bikinkan K dikali 4. Kemudian tutup, titik koma. Di bawah sini, di baris ke-8, kita bikin pencacah. K tambah-tambah. Di sini, di baris 9, sudah selesai. Baris 10, itu adalah return. Return K, atau return kosong. Nah, kita cobain. Apakah algoritma ini benar atau tidak? Benar atau tidak, kita harus coba dulu. Perhatikan ya. Di sini, kemudian nomor 1. Prompt pertama ini akan memanggil function namanya cetak perkalian 4. Maka dia akan call kemari. Di sini K sama dengan 1. Apakah selama K berarti selama 1. Selama 1 kecil sama dengan 10. Apakah K kecil sama dengan 10? Ya. Cetak K. Kamu tulis sini 1. Cetak spasi X. Cetak spasi X. Ini cetak spasi X. Kemudian cetak 4 sama dengan. Cetak 4. Sama dengan. Sampai di sini K dikali 4. Berarti 1 dikali 4. Berarti di sini 4. Nah, udah selesai deh itu. Sudah terjawab yang ini. Sudah terjawab apa yang ada di sana. Yang ini sudah terjawab nih. Sudah terjawab sini. Nah, sekarang kita teruskan. Kita teruskan lagi. Nah, kita teruskan lagi ya. Kemudian di sini K sama dengan K tambah 1. Sekarang K sama dengan 2.
sampai di sini, dia akan looping lagi balik ke atas. Ya. Sampai sini dia akan looping dia. Akan looping ke atas. Nah, looping dia ke atas. Di sini K sama dengan 2. Naik ke atas sini. Apakah 2 kita sama dengan 10? Ya. Cetak K. Di sini 2. Akan muncul di sini angka 2 nanti. Akan muncul angka 2 di sana. Di sini akan 2. Kemudian cetak lagi seperti apa adanya. Di situ. Kemudian 2 kali 4. 8. Muter lagi sini ke bawah. 3. Sekarang 3. 3 naik ke atas. Apakah 3 kali sama dengan 10? Ya. Cetak K. Cetak 3. Cetak ini apa adanya. Kemudian 3 kali 4, 12. Cetak 12. Begitulah seterusnya. Nah, inilah namanya looping untuk perkalian 4. Silakan, ada pertanyaan? Jelas sampai situ? Silakan kalau ada yang mau tanya. Halo, jelas? Pak. Oke, kita ke probing. Kalau jelas, kita ke coding. Kita ke coding. Baik, kita ke coding. Kita coding sini. Kita ambil di kanan di sana, new. Lalu ambil new. Kemudian kita save. Kita save. File, save. Lalu Anda beri namanya adalah meet 3B ganjil. 3B ganjil titik PHP. Nah, kemudian dari sana kita coba bikin PHP. Kemudian kita enter beberapa kali. Lalu di sini kita buat tadi. Yang pertama adalah cetak perkalian 4. Kemudian di sini N. Kemudian function. Kita kopas saja ini. Sampai situ. Nah, kita bikin situ. Lalu yang ini kita bikinkan K, string K sama dengan 1. String K sama dengan 1. Ya, kami. Lalu while K kurang sama dengan 10 untuk 10 kali perulangan. Begin. Di sini echo. Kita cetak K-nya dulu tadi. Ya, ini adalah K-nya saja. Nah, coba ini saja kita kerjakan dulu apa yang terjadi. Di sini adalah K++. Di sini return 0. Oke. Apa hasilnya kalau seperti ini saja dulu? Kita penggal dulu dia ya. Artinya kita hanya mencetak ini aja dulu. Kita hanya mencetak ini saja dulu. Mencetak angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 ini dulu kita cetak. Ya, maksudnya kita akan diskusikan gimana step by step-nya. Ya, setelah itu nanti kita tambahkan sesuai dengan keperluan soal. Jadi kita simpan. Lalu kita jalankan di ini
Selamat bergabung Wandra. Wandra baru datang ya Wandra. Oke, dari sini setelah ini kita selesai, maka kita coba buka browser. Kemudian di browser ini kita gunakan localhost B. Ya, ini kita lihat tadi Meet 3B. Ini dia. Meet 3B. Itu hasilnya. Loh, kok beda, Pak? Di soal itu ke bawah, Pak, perginya. Sementara kita ke kanan. Nah, ini soalnya ke bawah. Nah, sementara dalam programming itu kita dapatnya ke bawah. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita rubah aplikasi. Codingnya ini kita rubah sedikit. Yang membuat perintah ke bawah itu adalah break. Echo break. Nah, itu dia yang minta ke bawah. Lalu kita simpan. Kita simpan ya. Nah, sebenarnya Bapak ingin melihatkan step by step-nya aja sebenarnya. Ya. Lalu disimpan ya. Oke. Kemudian kita running balik. Ini kita refresh. Apa hasilnya nanti setelah kita refresh? Nah, udah ke bawah dia. Tampilnya sudah ke bawah, sama persis seperti soal. Tetapi perkaliannya belum lagi kelihatan. Lalu kita modifikasi programnya. Kita tambah di sini. Anda boleh bikin di kanannya, boleh dibikin di bawah. Titik, tanda kutip, spasi 4X sama dengan tanda kutip. Nah, setelah itu kita run, simpan dulu ya. Maaf, simpan dulu. Disimpan dulu. Kemudian kita balik lagi ke browser. Di browser ini, nah kita refresh. Nah, dapat itu. Oh, kebalik. Sorry, kebalik. Maaf, kebalik ya. Maaf, kebalik. Ini sini X-nya, ini 4. Ya, kebalik nih. Sorry. Ini simpan lagi balik. Simpan. Balik ke browser. Lalu kita refresh. Nah, 1 kali 4, 2 kali 4, dan seterusnya. Hasilnya lagi mana hasilnya? Hasilnya ada di sini. Kita modifikasi lagi hasilnya. Di coding. Ini tambah titik lagi. Di sini adalah string K dikali 4. Nah, seperti itu. Ini kita kurung aja supaya kelihatan satu bagian. Ya. Setelah itu disimpan. Kita balik ke coding. Balik ke browser. Nah, kemudian kita refresh. Nah, udah selesai dia. Itulah hasilnya. Baik, yang belum yang ingin mencobakannya silakan dicoba dulu.